Indonesia merupakan negara yang kaya, baik dari kekayaan alamnya, budayanya, atau bahasanya. Kali ini, aku mau ngajak kalian pergi ke salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia. Pulau itu adalah Pulau Kalimantan. Mendengar kata Kalimantan, apa yang ada di benak kalian? Ibu kota Nusantara, kekayaan alam dan budayanya, atau keunikan penduduknya? Yang jelas semua terasa ada di pulau ini. Kali ini, aku akan mengajak kamu mengenal lebih dekat seperti apa sebenarnya pulau yang dijuluki sebagai Nusa Kencana ini. Pulau Kalimantan yang tak hanya menyimpan banyak sumber daya alam yang melimpah. Di Pulau Kalimantan juga menyimpan catatan sejarah, terutama yang berkaitan dengan asal-usul penduduknya. Penduduk asli di Pulau Kalimantan dikenal dengan nama Dayak. Dayak adalah nama yang diberi penjajah kepada penghuni pedalaman Pulau Borneo yang tinggal di Pulau Kalimantan. Kalimantan sendiri terbagi menjadi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Di Kalimantan, ada 5 atau 7 suku asli, yaitu Melayu, Dayak, Banjar, Kutai, Pasir, Berau, dan Tidung. Menurut sensus Badan Pusat Statistik, BPS, Republik Indonesia 2010, suku bangsa yang ada di Kalimantan dibagi menjadi 3, yaitu suku Banjar, suku Dayak Indonesia, dan suku asal Kalimantan lainnya, non-Dayak dan non-Banjar. Dulu, masyarakat Dayak memiliki budaya maritim atau bahari. Makanya, hampir semua nama sebutan orang Dayak memiliki suatu arti yang berhubungan dengan perhuluan atau sungai. Biasanya dapat ditemukan di nama-nama rumpun atau nama kekeluargaannya. Lalu, dari mana asal daerah suku Dayak? Jika ditinjau dari asal, usul tempat tinggal, Kumans tahun 1987, didukung oleh INO tahun 1999 menyatakan bahwa suku Dayak adalah keturunan imigran dari Provinsi Yunnan di Cina Selatan, tepatnya di Sungai Yangtze-Kiang, Sungai Mekong dan Sungai Menan. Sebagian dari kelompok ini menyeberang ke semenanjung Malaysia sebagai batu loncatan pertama dan kemudian menyeberang ke bagian utara Pulau Kalimantan. Seorang tokoh Kayan juga menjelaskan bahwa suku Dayak adalah ras Indochina yang bermigrasi ke Indonesia pada abad ke-11. Namun ada beberapa peneliti mencoba membagi versi berdasarkan sudut pandang masing-masing. Pulau Kalimantan menyimpan keindahan flora dunia yang terdapat di bentangan alamnya yang hijau. Pulau ini juga biasa dijuluki Borneo. Sebenarnya, Pulau Borneo terletak di 3 wilayah negara, yaitu wilayah negara Republik Indonesia, Kalimantan, wilayah negara Malaysia, Sarawak, Sabah, dan wilayah Kesultanan Brunei Darussalam. Pulau Borneo termasuk dalam Kepulauan Sunda yang merupakan sebutan untuk gugusan pulau-pulau sebelah barat Nusantara. Terletak di garis khatulistiwa, Pulau Kalimantan lahir menjadi sebuah wilayah yang subur. Namun, tahukah kamu bahwa pulau ini juga menyimpan beberapa hal menarik? 1. Hutan hujan tropis tertua di dunia. Seperti yang sudah disebutkan, secara administrasi, Borneo mencakup 3 negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Borneo memiliki hutan hujan tropis tertua di dunia. Bahkan, umurnya telah mencapai 130 tahun. Tak heran jika di wilayah ini juga disebut sebagai paru-paru dunia sekaligus pusat flora dunia. 2. Kerbau rawa Amuntai yang hidup di atas air. Perkebunan kelapa sawit mengakibatkan keterbatasan lahan di Kalimantan. Dampaknya, masyarakat desa Danau Panggang pun terpaksa berternak kerbau rawa Amuntai dengan memanfaatkan rawa. Borneo memang disebut dengan Pulau Seribu Sungai. Dari atas, Borneo memiliki perairan lebih banyak dari daratan. Kerbau rawa Amuntai ini justru menjadi destinasi wisata menarik di Amuntai, Borneo. Dari atas perahu, kamu bisa menjadi penggembala kerbau rawa. 3. Habitat bekantan.
Endapan lumpur dari Sungai Barito menyebabkan terbentuknya cagar alam satwa bekantan. Bekantan merupakan hewan sejenis kera yang memiliki bulu coklat cerah dan hidung besar. Untuk bisa mencapai ke pulau ini, setelah turun dari perahu, kamu harus menjejakkan kaki di atas lumpur setinggi betis. Wilayah ini juga dinamakan Pulau Kaget, karena saat memasuki lokasi ada banyak bekantan yang saling bersahut-sahutan. 4. Surga bagi para satwa liar. Taman Nasional Sebangau menjadi tempat tinggal orang utan yang kini makin punah akibat pemburuan liar manusia. Untuk mencapai lokasi ini, kamu harus menapaki jalanan beraspal hingga jalan tanah berdebu dengan pemandangan hutan lebat di sepanjang kanan dan kiri jalan. Tak hanya berjalan kaki, kamu juga harus meneruskan perjalanan dengan menggunakan perahu untuk sampai ke lokasi tersebut. Setelah kita mengenal alam dan suku Kalimantan, tak cukup rasanya kalau kita tidak mengenal tradisi yang dilakukan penduduk Kalimantan. Ada ratusan tradisi yang menarik yang masih dilakukan warga Kalimantan sampai sekarang, dari tradisi yang unik sampai tradisi yang agak menyeramkan. Tradisi Mantat Tumat. Mantat Tumat adalah ritual mengantarkan arwah orang yang meninggal yang dilakukan oleh suku Dayak Taman penganut agama Kaharingan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Bagi masyarakat Dayak Taman, upacara Mantat Tumat bukan bermakna duka cita, melainkan pesta memperingati bahwa orang yang meninggal telah lepas dari kehidupan duniawi dan berjalan ke kehidupan lain dengan diiringi doa-doa. Upacara dilakukan selama 7 hari berturut-turut dengan iringan musik dan tarian sebelum jenazah dikebumikan. Mandariai merupakan salah satu bagian dari upacara Mantat Tumat. Dalam prosesi Mandariai ini, keluarga dan para pengantar menari memutari peti jenazah dari luar masuk ke dalam rumah sebanyak 3 kali dengan diiringi tetabuhan dengan bunyi khusus. Tarian ini juga diikuti doa dan menebas kayu yang nantinya akan dibuang jauh untuk membuang sial dan membuang semua perasaan mendiang di dunia. Setelah upacara selesai, barulah jenazah tersebut akan dimakamkan. Telingaan Aru. Telingaan Aru adalah tradisi memanjangkan telinga oleh orang-orang dari suku Dayak. Tradisi memanjangkan telinga di kalangan suku Dayak ini telah lama dilakukan secara turun-temurun. Pemanjangan daun telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang dari tembaga yang bahasa Kenyah disebut belaong. Dengan pemberat ini, daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Namun tidak semua subsuku Dayak di Pulau Kalimantan punya tradisi ini. Hanya beberapa kelompok saja yang mengenal budaya telinga panjang. Namun hanya yang mendiami wilayah pedalaman seperti masyarakat Dayak Kenyah, Dayak Bahau, Dayak Penan, Dayak Kelabit, Dayak Saban, Dayak Kayaan, Dayak Taman, dan Dayak Punan. Pemanjangan telinga yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki ini sebenarnya memiliki suatu tujuan. Misalnya di kalangan Dayak Kayan, mereka melakukan pemanjangan telinga sebagai identitas kebangsawanannya. Untuk perempuan, pemanjangan telinga digunakan untuk menunjukkan identitas kebangsawanan, sekaligus digunakan sebagai pembeda. Sedangkan di desa-desa yang terletak di hulu Sungai Mahaka memanjangkan telinga dengan tujuan yang berbeda. Mereka melakukan pemanjangan telinga untuk menunjukkan umur seseorang. Bayi yang baru lahir akan diberi manik-manik yang dirasa cukup berat. Selanjutnya, manik-manik yang menempel di telinga tersebut akan terus ditambah setiap tahunnya. Ngayau. Mungkin ini adalah tradisi paling mengerikan dari suku Kalimantan. Tradisi ini sendiri dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia saat terjadi konflik sampit yang terjadi pada tahun 2001. Ngayau merupakan satu istilah yang digunakan untuk merujuk kepada suatu tradisi memburu kepala manusia di kalangan kebanyakan masyarakat Dayak Sarawak seperti Iban dan Kayan. Melansir dari sebuah buku berjudul Ngayau sebagai sebuah novel berwarna tempatan, satu kajian sosiologi sastra yang ditulis oleh Asmiati Ahmad, mulanya Ngayau merujuk kepada amalan yang berkaitan dengan upacara perkawinan, keagamaan, dan nilai kewiraan.
Amalan ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Menurut Noria Tugang dalam bukunya berjudul Pua Identity dan Budaya Masyarakat Iban, 2014, tradisi ngayau dilakukan oleh orang Iban pada zaman silam semata-mata untuk tujuan mempertahankan kaumnya dari musuh. Tidak sembarang musuh akan dibunuh. Mereka hanya memilih musuh lelaki dewasa untuk dibunuh dan bawa balik ke rumah. Membawa balik kepala musuh semasa ngayau ini dianggap sebagai suatu anugerah berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan, keberanian, dan juga penolak bala. Setelah tradisi itu berlangsung, biasanya seorang lelaki akan disematkan gelar Bujang Berani yang berarti Raja Berani atau Pahlawan Ulung. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Dengan begitu, saat ritual adat gawai atau perayaan lainnya, mereka berhak menerima penghormatan tertinggi. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kamu. Dan jangan lupa subscribe kalau kamu suka, agar kamu tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa.